Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mas Dino. Kali ini sesuai dengan judulnya, saya akan memberikan pengalaman tertipu jual beli PayPal. Jadi alasan kenapa PayPal saya jual belikan itu karena agak sedikit ribet ya pencairan PayPal ke bank karena harus melalui persetujuan satu dan lain hal. Makanya sebetulnya lebih safe melalui bank, cuman saya butuh dana cepat kemarin, jadi lebih baik saya jual belikan PayPal saya ke orang lain supaya orang lain bisa mentransfer uang ke saya langsung, seperti itu. Tapi hal yang tidak terduga terjadi. Gimana cerita selengkapnya? Kita simak sampai akhir video ya. Untuk cerita kali ini adalah cerita ketipu jual beli PayPal. PayPalnya asalnya dari mana ya? Dari jual beli foto, seperti teman-teman ketahui selama ini. Ini adalah hasil jual beli foto saya yang saya dapatkan dari AM yang ditransfer langsung ke PayPal, karena kan AM belum bisa dikirim ke Payoneer ya, jadi masih menggunakan PayPal. Dulu saya pernah jual beli PayPal juga sebelum ini. Itu prosesnya lancar, jadi saya ngirim PayPal ke orang tersebut ya nggak nyampe 5 menit lah, uangnya langsung ditransfer ke rekening saya dengan perjanjian rate dolarnya berapa sekian, waktu itu kan lupa saya. Nah, untuk yang sekarang kebetulan ketemu sama pemain PayPal yang sedikit nakal. Kenapa saya bilang sedikit nakal? Karena dia niat tuh, dia bikin website. Ini websitenya, kalian bisa cek, alamatnya juga saya cantumkan nanti. Dan di situ ya niat tuh dia itu bikin website, kemudian ada kontak numbernya, ada alamatnya. Terus yang kedua, sebetulnya waktu itu kan saya sedang rapat, jadi saya pengennya buru-buru cepet karena saya butuh duitnya gitu. Makanya saya langsung memutuskan website ini yang saya pakai untuk jual beli PayPal. Kenapa saya menggunakan dia? Karena websitenya itu bersponsor, jadi websitenya itu diiklankan di Google. Ketika searching Google jual beli PayPal itu, kebetulan di hari tersebut website dia muncul paling atas. Ya bersponsor sih, makanya saya pikir wah ini trusted nih gitu. Kemudian setelah saya WhatsApp nomor yang tertera di website tersebut, ya kayak biasa lah transaksinya. Nah, nanti percakapannya saya munculkan di sini. Dia langsung mengirimkan alamat pengiriman PayPal dia. Setelah mengirimkan alamat pengiriman PayPal dia minta dananya dipecah jadi dua, karena saya mau menukarkan 190 US. Dia minta dipecah menjadi 100 US pertama dan 90 US kedua ke alamat email yang alamat PayPal yang berbeda. Oke, saya sanggupin aja kan, karena saya pikir oh mungkin ini akunnya kena limit karena jual beli PayPal ya. Jadi nggak bisa transfer lebih dari 100 US ke saya gitu. Nah, kemudian yang lebih rumitnya lagi, dia ternyata menggunakan orang ketiga. Jadi seperti ini ceritanya. Penipu ini mengirimkan alamat PayPal yang bukan milik dia. Jadi alamat yang dikirimkan ini ternyata juga alamat jual beli PayPal yang trusted sebetulnya. Saya ibaratin pakai A, B, dan C ya. Jadi penipunya ini adalah A. Oke. Kemudian jasa jual beli trusted itu B. Kemudian ada lagi satu pihak C. Terus saya gitu. Nah, saya mengontak penipu si A karena saya mendapatkan kontak dia yang ada di websitenya dia. Website yang tadi saya tampilkan, websitenya ini. Saya mendapatkan kontak dia melalui website itu. Saya kontaklah si A ini. Kemudian saya nanya, saya mau nuker sekian US PayPal, bisa atau enggak. Nah, si A ini kemudian mengontak si B. B ini adalah
sama juga penyedia jasa jual beli PayPal, tapi dia yang trusted. Si A ini ngontak si B menyatakan bahwa dia mau menukar sejumlah uang PayPal ke Dana gitu, akun Dana, kalau kalian tahu itu loh, Dana untuk ya kayak semacam GoPay segala macam lah. Nah, setelah si B menyatakan oke, bisa, mau nuker berapa, karena saya mau nuker 190, dia bilang mau nuker 100. Terus si B menyatakan bisa karena ada saldo dari si B ini. Kemudian si A ini menyatakan ke saya, Mas tolong ditransfer 100 saja karena kena limit gitu. Makanya oke, saya pun setuju, yang tahap 1 saya transfer 100 US dulu ke si akun si B ini. Nah, begitu saya transfer ke akun PayPal-nya si B 100 US dollar, kan buktinya ada di tempat saya kirimlah ke si A ini aku udah transfer gitu. Nah, si A ini langsung hubungin si B, udah transfer, coba dicek gitu. Begitu si B menyatakan uangnya masuk, kan si A langsung memberikan kontak tuh si B, tolong uangnya dikirim ke sini. Si B menyatakan 100 US dollar PayPal saya sudah masuk ke PayPal dia. Si B ini langsung mentransfer uangnya ke akun Dananya si A. Jadi ada perpindahan uang dari saya ke B yang trusted. Kemudian si B mentransfer sejumlah uang melalui platform Dana ke si A. Lah, uangnya berhenti di A. Harusnya kan uang ini diteruskan ke saya. Uangnya berhenti di A. Terus A bilang, oke, selanjutnya tolong kirimkan sisanya itu 90 US itu ke akun yang ini akun si C nih yang dikasih ke dia, akun PayPal si C. Ya udah, saya kirimlah 90 US dollarnya ke akun si C. Saya nggak tahu nih ya, C saya belum dapat kontak sampai sekarang. Jadi mungkin kasusnya sama ya, si C minta ditransfer dana ke si A ini, si penipu ini. Lah, setelah saya transfer 100 dan 90 ke si B dan si C, dan A sudah mendapatkan uang dari si B dan si C, itu A langsung ngeblokir saya. Ya kan, saya terus bingung kan, gimana nih? Langsung saya ajukan komplain melalui PayPal. Akun saya, akun B dan akun C sempat di-freeze 1x24 jam karena masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak PayPal. Setelah 1x24 jam, si PayPal menyatakan ini tidak ada kejanggalan. Padahal saya bilang sama pihak PayPal, ini saya punya bukti loh penipuannya ini gitu loh. Saya punya bukti penipuan lewat WhatsApp kalau kamu nggak percaya. Tapi pihak PayPal menyatakan ini nggak ada unsur penyalahgunaan akun gitu loh. Padahal saya laporannya kan penyalahgunaan akun. Nah, setelah upaya saya melalui PayPal gagal, saya mencoba mencari tahu. Karena kan kalau kalian transfer PayPal itu ada namanya penerima itu siapa, ada. Jadi kan alamat PayPal itu kan alamat email. Ketika kita transfer, nama pemiliknya itu muncul gitu. Terus saya searching lah sendiri, ini nama pemiliknya ini siapa, emailnya ini, ketemulah kontak-kontaknya, soal alamatnya, sekolah-sekolahannya. Langsung saya kontak dia, si B ini kan kebetulan yang trusted ya. Saya kontak si B, kemudian saya bilang bahwa saya kena korban penipuan gitu. Terus dia sih bersikeras bahwa saya juga kena tipu mas kalau gitu. Cuman dalam hal ini kan saya ibaratkan dia sebagai pengepul ya. Jadi dia menerima menerima sejumlah uang, di mana uang itu adalah hasil penipuan. Saya yakin kalau misalkan dikasuskan ke polisi, ya saya bisa ngibaratin kayak pencurian motor lah. Misalkan kamu jadi korban pencurian motor, saya penadahnya gitu. Nanti kalau dilaporin polisi, motor ini malah jadi barang bukti yang nanti di persidangan bisa balik ke pemilik asalnya gitu. Sama kayak kasus saya ini, saya bilang sama dia kalau misalkan ini saya kasusin di pengadilan, karena kan posisinya saya ya korban utamanya ya, pelapornya. Terus si B ini kita bilang dia penadah lah, walaupun dia trusted
sebetulnya dia memang melakukan jual beli tapi ke A, si penipu ini. Jadi dia udah transfer uang ke penipu, terus uang PayPal-nya sudah masuk ke dia. Jadi kalau misalkan saya mengkasuskan kan PayPal-nya balik ke saya, itu dia yang rugi kan dia. Cuman ya pelapor utamanya saya gitu. Pasti nanti kemungkinan besar ya di pengadilan saya yang dimenangkan gitu. Makanya terus kata dia, oh gitu ya, waduh berarti ini saya juga kena tipu mas gitu. Terus saya bilang sama dia, kalau misalkan kamu kena tipu dan kamu merasa menjadi korban, ya kamu lapor saja, nggak apa-apa, nanti biar diproses sama polisi dan dilacak si A ini gitu, si penipu utamanya ini. Kalau misalkan kamu merasa nggak berhak atas 100 US itu, ya balikin aja ke saya bilang kan. Terus dia bilang uangnya udah dicairkan ke rupiah, ya monggo sebesar rupiahnya berapa dikirim ke saya, nggak apa-apa saya bilang. Karena kalau misalkan dia nggak mau ngirim ke saya, berarti saya berhak mengklaim saya korban utama dong. Si B ini penadah, kemudian pelakunya adalah si A. Nah seperti itu. Terus akhirnya si B ini mau kooperatif ya, karena saya yakin si B ini sebenarnya trusted PayPal, karena trusted jual beli PayPal ya. Karena saya searching historinya itu memang banyak banget yang menyatakan dia adalah penjual yang trusted dan bisa dipercaya gitu. Kemudian baliklah uang saya yang dari si B ini. Terus sekarang saya lagi coba menjalin komunikasi dengan si C, karena saya nggak mau lah masalah ini berlarut-larut harus melalui jalur hukum, kita semua harus melalui pemeriksaan segala macam. Ya kalau misalkan ada niat baik, monggo dikembalikan aja ke saya kan gitu loh. Kalau misalkan dibilang rugi, ya semuanya mengalami kerugian dalam hal ini. Makanya saya juga nyaranin ke si B, kalau misalkan jual beli PayPal, ya transfernya jangan melalui Dana, GoPay, OVO. Itu identitas pemegangnya bisa dipalsukan. Jadi misalkan saya daftar OVO pakai atau Dana atau GoPay menggunakan identitas orang lain, bisa kan ya? Bisa banget itu malah. Jadi nanti ketika ada orang transfer ke saya, namanya bukan Dino, namanya Tono misalkan, atau Andi atau siapa gitu. Tapi beda halnya ketika kamu transfer ke rekening. Kalau kamu transfer ke rekening, itu kan nama penggunanya nama asli ya. Jarang kita punya rekening pakai nama orang. Kalaupun pakai nama orang, berarti itu nama orang yang udah ada gitu, orangnya beneran ada gitu. Makanya saya himbau juga ke si B, besok lagi buat pembelajaran juga mas, kita semuanya, saya juga belajar dari kasus ini gitu, supaya lebih berhati-hati. Terus saya saranin ke dia, kalau memang mau transfer, mendingan transfer ke rekening supaya nama aslinya muncul. Ketika dilaporkan ke polisi, nama asli itu bisa jadikan alat bukti gitu. Jadi polisi juga misalkan proses penyelidikan, dia juga bisa menyebutkan nama pemegang rekening siapa dan minta ke bank itu data-data lengkapnya. Kalau memanggil dia kan butuh alamat segala macam, pasti minta bantuan pihak bank, karena yang bisa minta data-data itu kan cuman kepolisian. Kalau apalagi udah harus masuk ke tahap penyidikan kan harus 2 alat bukti ya. 2 alat bukti, kalau misalkan kamu namanya aja nggak tahu kan repot, cuman berbekal nomor handphone. Ini kemarin dananya tak transfer ke nomor handphone ini, namanya si ini. Wah, nomor handphone bisa sekali beli, terima duit, cairin, buang. Sedangkan kepolisian butuh ya minimal 2 alat bukti. Kalau misalkan nomor rekening, nanti polisi bisa manggil pihak bank mengenai keaslian nomor rekening tersebut. Pihak bank bilang betul ini asli, itu 1 alat bukti. Yang kedua, bukti cecetan kalian itu bisa jadi alat bukti juga. Terus alamat juga pasti dapat kalau di bank kan, yang dipanggil siapa. Misalkan dia pinjem rekening pun harusnya kalau yang dipinjem aware, ngerti masalah hukum, dia pasti tahu rekeningnya dipinjam siapa kan. Seperti itu. Terus ya seperti itulah. Kebetulan
yang B ini adalah orang yang baik gitu. Makanya nanti di akhir video atau di deskripsi aja lah saya tulis bahwa dia bisa dipercaya untuk jual beli PayPal. Kalau misalkan kalian ada keinginan jual beli PayPal, kalian bisa cek di link di deskripsi ini, itu ada kontak dia. Itu adalah si B yang berkenan mengembalikan sejumlah uang saya yang mengalami penipuan tersebut. Ya, walaupun dia sebetulnya sekarang yang menjadi korban selanjutnya adalah dia udah terlanjur transfer ke akun dananya si penipu utama, si A ini kan. Ini di video kali ini saya akan memberikan himbauan ke teman-teman supaya teman-teman itu nggak misalkan mau jual beli PayPal, teman-teman nggak seperti saya. Yang pertama, dia ketika minta pengiriman PayPal itu, dia minta pengirimannya dikategorikan pengiriman ke teman atau saudara. Nah, pengiriman ke teman atau saudara ini beda dengan pengiriman dalam rangka jual beli. Kalau pengiriman dalam rangka jual beli itu nanti ada yang proses klaim. Jadi kalau teman-teman cek di YouTube itu beberapa PayPal yang mengalami penipuan itu mereka bisa klaim uangnya bisa dibalikin oleh pihak PayPal karena pengirimannya dikategorikan sebagai pengiriman bisnis atau jual beli. Nah, nanti misalkan ada kendala saat jual belinya, kalian bisa mengajukan klaim. Sama kayak kalau kalian jual di marketplace lah ya. Kalau misalkan barang diterima tidak sesuai kondisi, kalian bisa klaim ke pihak PayPal. Nanti PayPal bantuin menyelidiki. Kalau misalkan betul, uang kalian bisa kembali. Cuman kalau kategori pengirimannya adalah dikirim ke teman atau kerabat, itu nggak bisa diklaim seperti itu. Nah, ini penipunya menggunakan metode ini. Dia minta dikirimnya sebagai pengiriman teman atau kerabat. Jadi saya nggak bisa mengajukan klaim atas transaksi tersebut. Ya, saran saya untuk teman-teman lebih hati-hati lagi yang mau transaksi via internet. Kesalahan saya jangan sampai kejadian ke kalian. Untuk ngecek trusted atau enggak, kalian juga bisa menggunakan aplikasi pendeteksi nomor HP itu loh. Kan banyak tuh aplikasi pendeteksi nomor HP. Ya, yang si akun A ini sebetulnya kemarin saya sempat waktu rapat saya sempetin searching nomor HP dia di itu aplikasi pencari nomor HP itu kan. Ternyata diblokir sama dia. Saya sudah mulai curiga sih, cuman ada pikiran baik saya yang bilang enggak lah, tuh kalau nipu lewat PayPal ini ya orangnya polos banget nipu lewat PayPal itu, karena kan ketahuan namanya, ketahuan emailnya. Ternyata saya yang polos malah saya transfer ketipu seperti itu. Itulah modusnya menggunakan pihak ketiga. Jangan sampai kalian ketipu juga. Lebih hati-hati lagi kalau misalnya mau jual beli PayPal, karena ini usaha kan bukan mudah mengumpulkan uang segitu banyaknya ya. Kemudian apa lagi ya? Ya itu tadi. Kalau misalkan kalian mau jual beli, itu ada di deskripsi ada yang trusted. Kalian bisa menggunakan jasa dia. Ya itu yang ya baik mas ya, orang Lampung. Oke, sekian mungkin video saya. Untuk update selanjutnya nanti saya update lewat komen. Jangan lupa subscribe untuk mengetahui cerita-cerita selanjutnya atau tips-tips mengenai jual foto di internet di Shutterstock, di Getty sama di AM. Jangan lupa like video ini jika berguna bagi kalian. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat komen. Oke, ketemu di video selanjutnya. Bye bye.